Ini adalah BMW X1 ya, X1. Jadi salah satu BMW yang termurah yang kalian bisa beli di dealer BMW. Getarannya nggak sampai ke kabin sama sekali ya. Bener-bener kalau kalian sangat rewel itu ada sedikit sekali. Tapi endingnya enak ya. Rasanya memang ada feel go-kart seperti Mini Cooper tuh masih terasa. Halo Sobat Koko Mobil, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan Koko Timothy Rubino. Dan Koko hari ini bawain satu BMW yang cute, manis, tapi keren juga. Dan belum pernah masuk di channel kita. BMW apa? Ikutin terus video ini sampai habis. Oke, sebelum aku lanjut jelasin BMW ini, boleh dong bantu subscribe dan nyalakan tombol lonceng di channel YouTube kita ini, Koko Mobil, biar para sobat nggak ketinggalan info-info otomotif yang menarik banget yang kita upload hampir setiap hari ya, minimal seminggu 5 kali sampai 6 kali lah kita usahakan menghibur para sobat semuanya di waktu malam, biasanya pulang kerja atau mungkin waktu jam istirahat kerja gitu ya, atau weekend nyantai-nyantai gini juga. Kebetulan hari ini juga weekend nih, kita syuting hari Sabtu jam setengah 11. Oke. Ini adalah BMW X1 ya, X1. Nah, X1 itu ada dua generasi. Yang pertama dia base platformnya itu dari seri 3E90. Jadi ini sekedar info-info teknis. Kebetulan aku sangat hobi dengan BMW, terutama yang masuk-masuk di Indonesia. Aku cukup hafal lah, nggak bisa dibilang hafal banget. Nah, X1 yang pertama itu dia punya platform E sekian, aku agak lupa. Tapi dia diambil dari platform seri 3E90 dan dia ditinggikan lah. Jadi model dia yang lama itu depannya memang panjang banget, long bonnet, tidak seperti para SUV umumnya yang lebih mengutamakan gagahnya itu di posisi box atau square ruangannya ini. Tapi yang F48 ini adalah generasi 2 dan barusan tahun ini itu barusan keluar generasi 3. Aku agak lupa serinya G berapa. Nah, F48 ini cukup laris ya waktu itu di Indonesia. Kenapa? Karena kalau kalian, ini keluaran 2016, jadi pertama kali F48 keluar sampai di 2022 itu jadi salah satu BMW yang termurah yang kalian bisa beli di dealer BMW. Kenapa dia bisa termurah? Karena SUV ini memang ditujukan untuk lebih ke kepraktisan dan perkotaan. Nah, waktu mobil ini keluar itu banyak sekali Beamer atau BMW fan ya yang komplain, ini BMW apa BMW? Kenapa kok? Karena ini adalah salah satu BMW awal-awal yang menggunakan platform front wheel drive. Oke, front wheel drive. Jadi mungkin di video ini juga banyak yang bertanya, lu ini beneran kok BMW front wheel drive beneran gitu. Dan sekilas info, aku dulu cukup mendalami karena dulu seneng banget sama F48 ini, tapi akhirnya puji Tuhan bersyukur hari ini bisa nyobain. Nanti kita cobain jalannya gimana. Kebetulan kondisi barangnya juga bagus dan rapih, rapet, sangat terawat gitu. F48 ini info yang ingin aku bagikan. Jadi F48 ini kalau nggak salah dia menggunakan platform UKL2. Itu platform dari BMW dan Mini Cooper Group. Mini Cooper itu grupnya juga BMW. Rolls-Royce juga grupnya BMW. Nah, UKL platform ini sebenarnya dipakai di mana? Jangan kaget ya, dipakai di Mini Cooper F56, Mini Cooper S juga, kemudian Mini yang 4 pintu, Mini Countryman, itu semua pakai platform yang sama, UKL2 gitu. Jadi mungkin ada yang kaget-kaget, masa sih kok Mini Cooper bisa jadi SUV segede ini, meskipun sebenarnya untuk ukuran SUV ini lebih mirip ke HRV ketimbang ke CR-V ukurannya. Ya bener, ini pakai platform dari Mini Cooper. Bahkan nanti kita buka di kap mesin itu dia pakai mesin yang sama dengan Mini Cooper yang non S, Mini Cooper biasa. Maka dari itu pajak masuknya dulu bisa murah dengan sisi yang kecil, sehingga dia jadi BMW yang termurah masuk di Indonesia. Nah, dia dipadukan nanti dengan 6-speed auto. Nanti kita akan lihat di depan. Dan ketika facelift di 2019 atau 2020, Koko agak lupa tahunnya, F48 ini ada pembaruan di sektor drivetrain, yaitu dia menjadi 7-speed dual clutch. Kalau yang ini masih 6-speed matic. Terus fiturnya lengkap banget mobil ini waktu masuk. Jadi sudah power back door, dan power back door ini yang tercepat yang aku pernah coba. Jadi nggak nunggu-nunggu lama. Nah, ini sengaja kita biarin bagasinya berantakan, kita nggak beresin. Kenapa? Aku pengen kasih satu selling point yang penting ketika kalian mungkin mau nawar F48 yang aku tawarin ini X1. Apa? Kepraktisan. Jadi dia ini memang menangnya di sektor kepraktisan. Panjang dia ini nggak sampai 4,5 meter, sekitar panjangnya se-Stargazer aja, bayangin kecil. Tapi punya bagasi ini 500 liter. Jadi ini bagasinya dijamin lebih besar dari HRV. Apalagi Nissan Juke itu jauh lebih besar. Dia lebih mirip ke arah CR-V secara dimensi bagasi. Bahkan salah satu inovasi yang diberikan BMW waktu itu di BMW X3 pun belum ada adalah electronic release untuk bangku baris kedua. Kenapa? Ini ditujukan untuk cewek-cewek, jadi nggak perlu tarik lever yang berat. Ini kita cek ya. Tuh, jadi rilisnya dia untuk bangku belakang itu
pakai elektrik, ada suaranya set set gitu, ada motor listriknya kecil. Jadi benar-benar tuas sekecil ini sama kayak power window lah. Ini kita lihat cepatnya ya, dan masih bagus ya kondisinya. Tuh, cepat banget. Aku belum pernah, Lexus pun tidak secepat ini. Oke. Nah, kemudian yang penting juga Koko mau ngasih tahu adalah di baris berikutnya. Itu adalah baris kedua. Dia punya legroom yang benar-benar memadai banget gitu. Terus di sini juga ini ya, agak, nah dia 40-20-40 split untuk jok belakang, sehingga memang kalau kita mau kembalikan harus 3 step, 3 piece ya, tapi sebenarnya praktis karena yang tengah ini tadi bisa diturunkan, bisa bawa stick golf atau barang lainnya yang panjang, tapi masih bisa bawa 2 penumpang secara enak di belakang. Sebentar, kita cari armrest. Nah, armrestnya juga tadi, jadi ukuran tingginya 168 dan ini proper ya. Di depan juga setting posisi 165an, 170. Itu kita masih proper, legroomnya nggak ada yang natap lah. Mungkin nggak sebesar CR-V, tapi nggak ada yang natap dan jauh lebih besar lah kalau sama HR-V gede ini. Terus armrestnya juga 2 cup holder serta ada tempat handphone, proper banget di sini. AC belakang juga ada. Jadi ini dengan harga yang kepala 400-an ya, nggak sampai 500 sekarang by the way. Unit ini kita tawarkan di kepala 400-an. Pasnya berapa, negonya berapa ada di kolom deskripsi. Unit ini sebenarnya sama, kalian harganya nggak jauh beda dengan beli HR-V baru. Jadi kalian tinggal pilih mau pakai BMW umur 6 tahun atau beli HR-V generasi terbaru. Mesinnya pun 1500 cc turbo juga gitu. Depan kanan kiri electric seat, bahkan HR-V RS juga rasanya baru yang depan kanan yang elektrik. Oke, kita coba buka deh. Kelamaan ngomong tadi ya BMW-nya, teknisnya, karena hobinya BMW ini kok. Oke, kita buka dulu. Nah, kalau kalian nggak percaya, kita bisa lihat ya posisi mesin ini, tulangan ini, bentuk tulangan ini. Silahkan kalian cek di Mini Cooper. Mirip nggak bentuknya? Mirip. Ini 3 silinder twin power turbo, jadi teknologinya bukan twin turbo ya, twin power turbo adalah teknologi dari BMW sejak mereka pakai mesin seri N yang turbo gitu. Jadi dia ada twin scroll turbocharger, sebenarnya seperti itu. Jadi turbonya satu tapi scrollnya itu ada 2 supaya intinya mengurangi turbo lag dan di RPM atas boostnya bisa lebih besar. Nah ya, jadi ini platformnya Yoga L2, ini front wheel drive ya, betul ya. Jadi mesinnya bukan longitudinal tapi dia transverse dan disandingkan dengan transmisi 6 speed auto yang bagus banget. Nah, 6 speed auto dia ini bukan pakai ZF, tapi yang generasi ini dia pakai Aisin dari Asian manufacturer, tapi Aisinnya juga tentu saja dengan tuningnya BMW yang benar-benar bagus serta sigap. Bahkan tadi aku sudah nyoba, rasanya itu mirip dengan dual clutch. Jadi ketika kita pindah gigi, lock up-nya langsung mengunci, mirip banget sama dual clutch. Kok bisa bilang rasa-rasanya itu matic-nya mirip sama Mazda punya yang Skyactiv gitu. Oke, ini juga sudah pakai pegas, enak banget, peredam. Terus pelipitnya untuk kondisi barang ini ya udahlah, aku nggak mau komen karena seperti barang baru. Baut-baut di bullhead juga masih ada. Kita lihat kondisi radiator serta intercooler di bawah juga bagus banget. Aku suka kondisinya. Ini hanya sedikit kotor, perlu detailing aja, gampang nanti sama googling.id. Oke, kita lanjut masuk. Kita mau nyetir, rasain gimana rasa mesinnya. Oke, kita ada di dalam. Hari ini panas ya. Nih, kita kuncinya dia udah keyless dan udah comfort access ya. Jadi jangan khawatir, mobil ini sebenarnya untuk harganya dia loaded with features atau fiturnya lengkap banget. Kita starter karena hari ini panas. 46.000 km. Jadi setahun 8.000 kali 6 tahun ya, setahun 8.000 km, nggak sampai 7.500-an lah. Jadi bener-bener kilometernya aku bisa bilang rendah ya untuk mobil yang SUV yang irit loh. Ini bensinnya irit, sekitar 1/10-an sampai 11. Ini 11,2 km per liter average-nya. Dan kenapa aku bilang loaded with features? HR-V RS yang kemarin dihujat para netizen Koko Mobil, semuanya komen kayak buka lapak. Ini panoramiknya bukan hanya elektrik full, tapi
jauh lebih besar ukurannya dibanding HRV RS. Coba kita buka lagi kacanya. Tuh, yang buka benar-benar setengah, dan di belakang kacanya juga full sampai back seat. Bayangin tuh. Mantap ya. Oke, kita sambil jalan deh. Gede banget, terang banget. Cuman memang mesti kalian tambahin kaca film sih kalau untuk di Surabaya ya. Rasanya gitu. Nah, dia ini lucunya, dia pakai transmisi matic ini, tuasnya dia bukan pakai joysticknya BMW, tapi pakai model seperti Jepang biasa, jadi P, mundur, R, and D gitu. Nah, kalau yang terakhir di facelift yang tadi aku bilang ganti dual clutch, itu dia sudah ganti dengan stylenya yang joystick, jadi cukup disentuh dikit aja gitu. Nah, rasanya meskipun dulu banyak yang kecewa ya katanya kok front wheel drive, tapi aku merasa kalau kita untuk daily nggak ada ini deh, nggak ada perbedaan yang signifikan, karena memang platform Mini Cooper loh, jadi handlingnya nggak usah diragukan, dan itu maticnya juga lock up-nya enak. Tuh, kita turbonya juga cukup lah, aku nggak bisa bilang ini kenceng ya. Kalau sama CX-5 pun rasanya di kickdown masih sedikit lebih kenceng CX-5, tapi untuk dalam kota torsinya dia di RPM sekitar 2000 sampai 3000 sampai 4000 kita ngebut dikit, itu ngisinya setara lah sama CX-5 menurutku begitu. Dan ini kondisi barangnya juga bagus, semua masih kenceng ya, kaki-kaki tidak ada yang bunyi, interior nggak ada yang rattle. Memang kalau kita lihat dari sudut pandang SUV yang ada di market ya, itu dia memang bukan yang tipenya seempuk kayak X-Trail yang mengejar kenyamanan, no, ini masih BMW. Jadi dia juga menggunakan platform yang punyanya Mini Cooper, di mana platform itu pastinya nggak terlalu gede-gede sampai gimana ya, nggak terlalu berat gimana, sehingga dia memang lebih mengejar ke arah pengendalian. Aku bisa bilang level stiffnya sedikit lebih keras dari CX-5, karena juga mungkin berkaitan dengan bannya yang pakai run flat tire. Nah, sekedar info lagi nih, hari ini banyak info ya, info umum, nggak sekedar X1 ini, tapi mengenai ban RFT, aku pengen bahas run flat tire itu secara umum dengan tipe yang sama, Bridgestone yang tipenya sama nih, tapi dia RFT itu secara umum dia akan lebih keras, karena sidewall dia, baja dia harus lebih kuat menopang mobil ketika tidak ada angin di dalamnya gitu. Jadi RFT itu akan cenderung lebih keras. Biasanya banyak pengguna BMW yang memang dipakai di dalam kota, suka dengan kenyamanan, itu diganti dengan ban yang biasa, bahkan ban yang orientasinya untuk comfort gitu. Jadi ya sedikit mengorbankan, agak was-was ya kalau ban kempes gimana ya, langsung memang cari tambal ban. Tapi selama kita pakai dalam kota, aku rasa sih nggak apa-apa. Bahkan ada ekstrimnya, ada orang-orang yang sampai taruh ban serep di bagasi demi mengejar kenyamanan, bannya diganti ban biasa, pakai ban serep deh, udah aman, kita kayak mobil Jepang biasa aja gitu. Itu sih. AC-nya juga dingin ya. Surprisingly kita buka ini juga kaca filmnya nggak terlalu gelap, tapi AC-nya kita setting di low 16, fan-nya 4 dari 7, dan ini enak gitu. Terus gini, ada beberapa pertanyaan seputar X1 itu, kok ini kan 1500cc turbo tapi 3 silinder, getarannya bagaimana? Nah, kalau kita ngomong ini kan kilometer sudah 46.000 ya, bukan unit baru. Kalau unit baru semua rata-rata dengan mobil semewah ini 3 silinder harusnya dia oke. Tapi kita tes ini sudah 6 tahun, getarannya nggak sampai ke kabin sama sekali ya. Bener-bener kalau kalian sangat rewel itu ada sedikit sekali. Tapi dibanding contohnya mobil 4 silinder lain yang engine mountingnya sudah rusak ya, masih jauh. Ini aku bisa bilang, apalagi kita udah cruising gini 50, nggak kerasa sama sekali ya 3 silindernya. Kalau kalian berdiri di luar emang kerasa suaranya, tapi di dalam no. Kita injak sampai RPM 4 kayak mobil biasa kok suaranya, benar-benar nggak mengganggu sama sekali ya. Pastilah BMW udah mikirin standar mereka juga. Dan torsi tengahnya enak, ini kita sudah dekat 90 nih, kita injek gas cuma setengah gitu. Oke, warnanya juga favorit. X1 tuh favoritnya ini, warna putih favoritnya gitu. Itu aja sih hari ini. Jadi BMW X1 F48 kilometer 46.000, kilometernya setahun 8.000 lah, dikit untuk SUV yang irit. Bensin 1/10, 1/11. Jangan takut, perawatannya juga di BMW HR Muhammad. Mobil ini kenceng banget semua. Aku juga kaget dengan posisi 6 tahun. Aku pikir sebelumnya platform Mini Cooper mungkin nggak seberkualitas platform BMW yang rear wheel drive. Ternyata enggak. Semua interior juga nggak ada rattle, dan malah di sini banyak kulit-kulit yang kondisinya nggak ada yang pecah, nggak ada yang kena panas, sobek segala macam. No, masih bagus ternyata. Jadi mobil yang menurutku cukup layak dibeli, karena terbukti setelah 6 tahun juga dia masih enak semua, masih kenceng. Transmisinya juga sigap banget. Kita coba handlingnya ya, kita banting nih posisi jalan 45, enak, handlingnya enak ya. Rasanya memang ada feel go-kart seperti Mini Cooper tuh masih terasa DNA-nya, meskipun memang sedikit lebih body roll pastinya, karena dia
nggak mungkin dong se-stiff Mini Cooper yang begitu kerasnya kalau untuk daily. Gitu, kondisi barangnya bagus. Yang mau tanya, kontak kolom di bawah. Yang mau tanya titip jual juga bisa, langsung ke nomor yang sama. Terus harganya berapa, cek di kolom deskripsi. Dan jangan ragu-ragu buat titip jual seperti pemilik BMW X1 2016 ini, karena di kita itu tanpa repot, tanpa biaya, semuanya gratis, 0 rupiah. Nanti kalau laku cukup bantu kasih komisi, kalau nggak laku nggak usah bayar apa-apa. Kita yang bantu iklankan, kita bayar iklannya, kita bayar editor, semuanya ditanggung oleh Kuku Mobil. Jadi nggak repot-repot ditawar orang, nggak jelas, nggak DP apa, no. Semuanya kerepotan, silakan Kuku Mobil. Kita bawakan buyer yang serius, lihat barang, DP silahkan, kita tidak markup karena kita nanti dapat komisi aja gitu. See you next time di mobil berikutnya, bye.